Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Apriyani dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Program Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Di saat ini saya ingin eh, memenuhi tugas mata kuliah statistika, yaitu uji uji eh, syarat normalitas dan homogenitas suatu data. Oke, di sini saya sudah memiliki dua rekap data, dua rekap nilai. Saya punya data tunggal. Data tunggal yang pertama itu berjumlah 27 nilai, sedangkan untuk rekap data yang kedua itu ada 28. Nah, ini sudah saya hitung semuanya. Oke. Di sini eh, dat di sini saya akan menghitung untuk normalitas data menggunakan uji Lilly Force. Nah, kenapa dengan uji Lilly Force? Karena data yang saya punya yaitu data tunggal. Karena data tunggal, maka untuk menghitung normalitas suatu data yaitu dengan menggunakan uji Lilly Force. Nah, kenapa harus menghitung normalitas? Nah, data ini tujuannya tuh buat apa? Yaitu untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam analisis statistik berdistribusi normal atau tidak. Karena distribusi normal ini asumsi penting dalam banyak uji statistik parametrik. Untuk mengetahui data kita eh, normal atau tidaknya, di sini kita membutuhkan tabel XI, FI, Fkum, ZI, luas ZI, S dalam kurung ZI, dan luas ZI dikurangin S dalam kurung ZI. Nah, XI ini merupakan nilai dari data yang kita punya. Nilai ini saya copy atau saya dapatkan dari nilai yang ada di tabel ini. Sedangkan untuk FI ini saya dapatkannya itu dari angka yang ada di tabel ini, di tabel sini. Oke. Lalu jangan lupa kita hitung jumlahnya juga, karena ini kita butuhkan saat kita akan menghitung ini S dalam kurung ZI. Nah, sekarang yang pertama kita akan menghitung Fkum dulu. Untuk menghitung Fkum itu sama dengan tabel FI ini. Terus yang kedua, yang ini ditambah sama ini. Kalau udah, kita langsung tarik garis saja ke bawah. Oke. Nah, untuk mencari ZI itu kurung buka eh, nilai yang pertama XI dikurang rata-rata dibagi sama simpangan baku. Nah, untuk rata-rata dan simpangan baku supaya tidak bergeser, kita harus gunakan simbol dolar di depan dan di belakang huruf. Nah, lalu sekarang luas ZI. Luas ZI itu rumusnya adalah non-this. Non-this. Nah, ini kurung bukanya itu nilai dari ZI. Karena tidak terlihat, jadi kita ketik aja selnya ada di Q ke-5. Oke. Kalau udah di enter, hasilnya kalau sudah. Lalu S dalam kurung ZI itu cara hitungnya sama dengan Fku pertama dibagi sama jumlah siswa. Jumlah siswanya ini kita gunakan simbol juga, simbol dolar. Oke, kalau sekarang yang ini cara hitungnya itu ABS atau absolut kurung buka luas ZI dikurang luas ini ZI. Nah,
Ini hasilnya. Kalau udah langsung ditarik aja sampai sampai ke bawah. Nah, sekarang kita akan menghitung L hitung. Untuk menghitung L hitung itu eh, caranya sama dengan max ditarik sampai ke bawah, kurung tutup. Nah, langsung hasilnya. Nah, untuk L tabel di sini karena tidak ada karena tidak ada dat kan eh, karena Lily Force karena uji Lily Force tidak ada rumusnya di dalam Excel, jadi kita mencarinya dengan manual. Nah, untuk mencari manualnya ini nilai kita mengambil nilai dari tabel dengan melihat di tabel nilai kritis untuk Lily Force. Nah, cara lihat tabelnya itu dari L alpha, kita kan pakai uji kritisnya itu 0,05. Nah, 0,05 sama N itu sama dengan jumlah dari nilai siswa dikurangin 1. Saya sudah mencari di tabel, lalu angkanya itu yang saya dapatkan adalah 0, karena saya tidak angkanya itu yang saya dapatkan adalah 0,886. Untuk menghitung ini adalah nilai kritis untuk menghitung L tabel. Lalu dibagi SQRT kurung buka ini jumlah siswa dikurangin 1. Bisa langsung kita tulis angka aja 26 ya. Oke. Nah, kita dapat hasil segini. Menggunakan rumus if. If logical testnya itu L hitung lebih kecil dari L tabel, maka data berdistribusi normal. Oke, ini logical testnya. Kalau jika L hitung lebih kecil dari L tabel, maka data berdistribusi normal. Lalu jika L hitungnya ternyata lebih besar daripada L tabel, maka datanya itu tidak berdistribusi normal. Jangan lupa kurung tutup lalu di enter. Nah, jadi di sini datanya berdistribusi normal. Oke, ini adalah cara menghitung normalitas suatu data tunggal dengan menggunakan uji Lily Force. Nah, lalu di sini ada rekap data kedua. Di sini saya juga punya data tunggal. Karena saya punya data tunggal juga, data kedua saya ini data tunggal, jadi saya ngitungnya pakai uji Lily Force. Nah, untuk menghitungnya itu sama seperti yang sebelumnya di rekap nilai data 1. Dan di sini data saya juga udah terbukti yaitu berdistribusi normal. Lalu setelah menghitung uji prasyarat data, kita akan menghitung uji homogenitas. Nah, karena saya memiliki eh, dua data tunggal, maka di sini saya akan menggunakan uji Fisher. Nah, tujuannya apa sih kita harus melakukan ini? Untuk mengetahui apakah data yang kita miliki itu memiliki data yang homogen atau tidak. Maksudnya data yang kita lakukan ini, kita ingin mengetahui apakah data tersebut dua-duanya memiliki kesamaan, variasi yang sama, atau berbeda seperti itu. Untuk melakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji Fisher,
Yang kita butuhkan itu ada varian, jumlah siswa, dan DK. Nah, di sini variannya sudah saya ambil dari rekap nilai data 1 ini, dan ini juga dari rekap nilai data 2. Lalu jumlah siswanya yang pertama itu tadi saya ada punya 27, dan yang kedua itu ada 28. Lalu DK itu adalah derajat kebebasan. Nah, hitungnya itu sama dengan jumlah siswa dikurang 1. Nah, yang ini sama dengan jumlah siswanya dikurang 1 juga. Oke, di sini sudah ada nilainya semua. Lalu untuk menghitung F-hitung dengan F-tabel, maka kita harus memiliki kepercayaan atau signifikansi atau alfa 0,5. Nah, taraf nyata atau alfa ini itu adalah tingkat signifikansi atau batas toleransi kesalahan yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Nah, dalam konteks uji Fisher ini, untuk mengetahui apakah data yang kita miliki ini homogen atau tidak, seperti itu. Nah, bagaimana untuk menghitungnya? Oke, untuk menghitungnya, F-hitung ini sama dengan varian yang kedua dibagi dengan varian yang pertama. Kita dapat hasilnya segini. Ini kita kecilkan dulu. Lalu untuk F-tabelnya itu kita bisa menggunakan rumus FIM. Nah, kita pakai ini, probability itu ini, signifikansi atau alfanya 0,05. Titik koma, deka kedua dulu, lalu baru deka ke 1. Lalu tutup kurung. Nah, hasilnya segini. Maaf, tadi kepencet. Lalu kesimpulannya bagaimana? Kita harus memilih. Nah, untuk kesimpulannya itu bisa kita lihat kriterianya di dalam homogenitas ini. Apabila F-hitung itu lebih kecil daripada F-tabel, maka hasilnya adalah no, data di sini yaitu populasinya homogen, seperti itu. Tapi kebalikannya, jika F-hitung ini lebih besar daripada F-tabel, maka data ini populasinya tidak homogen. Nah, di sini di sini bisa kita lihat ya, sudah bisa kita lihat sendiri bahwa F-hitung ini lebih kecil daripada F-tabel. Sini kita tulis dulu kriteria. Kriterianya itu jika F-hitung lebih kecil daripada F-tabel, maka data populasi homogen. Maka data populasi, data dengan data populasi homogen. Nah, jika kebalikannya maka datanya tidak berpopulasi homogen, seperti itu. Nah, di sini udah bisa kita lihat sendiri bahwa F-hitung ini hasilnya adalah 0,7395, sedangkan F-tabel ini adalah 1,9215. Bisa kita langsung ketik aja kalau kesimpulannya itu adalah data populasi homogen. Nah, jadi seperti itu untuk menghitung normalitas dan uji homogenitas dari suatu data. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.